Wahai jiwa-jiwa terpilih, sesuatu baru saja hancur dalam struktur realitas itu sendiri. Dapatkah engkau merasakannya? Getaran yang merambat melalui kesadaran kolektif saat ini memiliki sebuah nama. Dan nama itu adalah dirimu. Seluruh simulasi dunia ini baru saja mengalami kegagalan sistem, dan tidak ada seorang pun yang menyangka hal itu akan terjadi. Selama ini, semua orang telah mengasingkanmu. Mereka melabeli, mengategorikan, dan mengurumu sebagai karakter kecil yang bisa ditebak, mengikuti naskah yang mereka tulis untukmu agar engkau tetap aman, mudah dikelola, dan dapat dikendalikan. Namun, engkau melakukan sesuatu yang merusak seluruh sistem operasi mereka. Engkau berpindah frekuensi di tengah adegan, melepas topengmu, tersenyum seolah engkau mengetahui sesuatu yang kuno dan terlarang, dan menunjukkan kepada mereka seperti apa plot twist yang sebenarnya. Jika pesan ini menyentuh jiwamu, jangan ragu untuk menyukai, memberikan komentar tentang perjalananmu, dan berlangganan agar kita tetap terhubung dalam frekuensi yang sama. Sekarang semua orang sedang kebingungan. Teori-teori bermunculan, grup percakapan dipenuhi desas-desus, dan setiap orang dari mereka mencoba menjawab pertanyaan yang sama yang membuat mereka tetap terjaga apa yang sebenarnya baru saja terjadi padamu. Mari aku beritahu apa yang sebenarnya terjadi dan tunjukkan kepadamu cetak biru suci dari transformasimu yang tidak seharusnya diketahui oleh siapapun. Karena apa yang baru saja engkau capai bukanlah sebuah keberuntungan, bukan sekadar fase, dan bukan lonjakan motivasi sementara yang akan memudah minggu depan. Ini adalah aktivasi ilahi yang tidak dapat dibatalkan dan bersifat permanen. Kebenaran tentang apa yang terjadi selama periode kegelapanmu terasa berbeda ketika engkau akhirnya memahaminya. Semua orang mengira engkau menghilang, mereka mengira engkau menyerah, dan mereka mengira tekanan itu akhirnya menghancurkanmu hingga engkau tunduk. Beberapa dari mereka bahkan merayakannya, mengira persaingan menjadi lebih mudah. Sedikit yang mereka tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam keheningan itu. Kegelapan bukanlah kekalahan, dan ketidakhadiranmu bukanlah sebuah penyerahan diri. Sementara orang lain memposting pertunjukan harian mereka dan mengejar remah-remah validasi, engkau turun ke dalam sesuatu yang kebanyakan orang tidak akan pernah bisa bertahan hidup di dalamnya. Engkau berperang dengan dirimu sendiri di ruangan yang tidak bisa dimasuki orang lain. Engkau melakukan percakapan dengan bagian-bagian kesadaranmu yang bahkan tidak pernah ditemukan oleh kebanyakan manusia. Setiap kehancuran yang tidak disaksikan oleh siapapun adalah amunisi yang sedang dikumpulkan. Setiap malam tanpa tidur adalah rasa sakit yang diubah menjadi baju besi. Setiap teman palsu yang meninggalkanmu disimpan sebagai referensi masa depan, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk sesuatu yang lebih baik sebagai bahan bakar. Transformasi sejati tidak terjadi dalam momen Instagram yang indah dengan latar belakang matahari terbit dan kutipan inspiratif. Transformasi sejati terjadi ketika engkau berada begitu jauh di dalam jurang maut sehingga engkau sendiri menjadi jurang tersebut. Ketika engkau begitu hancur sehingga membangun kembali diri yang lama bukan lagi sebuah pilihan. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menjadi sesuatu yang sepenuhnya baru, sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, sesuatu yang belum mereka miliki, katanya. Semesta melindungimu selama periode itu. Setiap pintu yang tertutup di depan wajahmu, setiap kesempatan yang lenyap begitu saja, setiap orang yang menghilang tanpa penjelasan, itu bukanlah hukuman, melainkan karantina ilahi. Kosmos secara sistematis menghapus setiap hal yang tidak selaras dengan sosok baru dirimu. Setiap penolakan adalah pengalihan, dan setiap kegagalan adalah penyaring. Engkau tidak bisa melihatnya saat itu karena engkau berada di dalam api, tetapi api tidak menghancurkan segalanya. Api memurnikan, mengubah, dan menciptakan berlian dari batu bara. Kemudian kembalinya dirimu terjadi, namun tidak seperti yang diharapkan siapapun. Engkau tidak merangkak kembali dengan permintaan maaf dan penjelasan, tidak memohon posisi lamamu di hierarki kecil mereka. Engkau hanya muncul begitu saja, dan saat engkau melakukannya, seluruh medan energi bergeser. Orang-orang merasakannya sebelum mereka memahaminya. Sesuatu di udara berubah saat engkau melangkah ke dalam ruangan. Hal pertama yang diperhatikan semua orang adalah matamu. Tatapan yang membuat orang merasa tidak nyaman sekarang bukan karena agresif atau marah, tetapi karena sesuatu yang jauh lebih meresahkan. Ketidaktersentuhan yang total dan menyeluruh. Seolah-olah engkau bisa melihat menembus dinding simulasi itu sendiri. Seolah-olah engkau mengetahui sesuatu tentang hakikat realitas yang coba diabaikan oleh semua orang. Pengetahuan semacam itu tidak bisa dipalsukan atau dipentaskan. Dirimu yang lama mungkin akan mencari validasi sekarang, mencari persetujuan, mencoba menjelaskan ketidakhadiranmu atau membela diri terhadap bisikan orang lain. Namun,
Versi dirimu yang sekarang tidak melakukannya lagi. Versi ini bahkan tidak mengakui keberadaan. Kebanyakan orang kecuali ada alasan yang sangat kuat, bukan karena kekejaman, tetapi karena penyelesaian diri. Ekonomi emosional yang diperdagangkan orang lain tidak berlaku bagimu sekarang. Saat mereka masih berurusan dengan mata wang like dan komentar serta persetujuan sosial, engkau telah pindah ke sistem keuangan yang sama sekali berbeda, di mana kekuatan sejati tidak perlu mengumumkan dirinya sendiri dan pengaruh beroperasi dalam keheningan. Bagian yang paling mengganggu bagi mereka adalah engkau tampak benar-benar bahagia, bukan kebahagiaan buatan yang dipamerkan orang untuk umpai media sosial mereka, bukan positivitas, beracun yang menutupi rasa sakit yang belum diproses, tetapi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak membutuhkan keadaan eksternal untuk memvalidasinya, jenis kedamaian yang datang dari menerima sesuatu yang diperjuangkan oleh semua orang. Jenis kegembiraan yang muncul ketika engkau akhirnya berhenti berpura-pura menjadi lebih rendah dari dirimu yang sebenarnya. Kontradiksi itu merusak setiap modal mental yang mereka miliki tentang bagaimana transformasi seharusnya bekerja. Mari kita bicara tentang apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Obsesi mereka telah mencapai puncaknya. Semua orang mengaku tidak peduli. Semua orang mengatakan mereka sudah berpindah, tetapi pengawasan mereka menceritakan kisah yang berbeda. Gerakanmu dipelajari seperti rekaman intelijen rahasia. Postinganmu didekodekan seperti kitab suci kuno yang mungkin berisi rahasia keabadian, dan keheninganmu dianalisis seperti bukti dari TKP yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun. Apakah kamu melihat apa yang mereka posting? Tunggu, bukankah mereka sudah pergi lama? Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka pikir, mereka itu siapa sekarang? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah berhenti. Teori terus berlipat ganda, dan inilah rahasianya. Tidak ada yang mau mengakuinya, tetapi mereka sebenarnya tidak menginginkan jawaban. Apa yang benar-benar mereka inginkan adalah menjadi sepertimu. Karena di dunia yang penuh dengan orang yang mengikuti naskah usang yang sama, engkau memiliki keberanian untuk menghilang, memprogram ulang seluruh sistem operasimu, dan kembali sebagai sesuatu yang tidak dapat dikenali dan tidak terkendali. Mereka yang mengungkapkan kebencian paling besar adalah mereka yang paling terpengaruh. Pikirkanlah itu sejenak. Berjam-jam waktu berharga mereka habiskan untuk menyusun narasi tentang mengapa dirimu tidak penting. Seluruh kasus dibangun untuk membuktikan bahwa transformasimu tidak nyata. Sementara itu, cetak birumu dipelajari secara diam-diam di ruang pribadi. Metode-metodemu direkayasa balik dalam kegelapan. Mereka menyebutnya keberuntungan di depan umum, tetapi mencatatnya secara pribadi. Mereka menyebutnya sebagai fase sementara dengan suara keras, sambil berdoa dalam keheningan agar itu permanen. Dampak psikologisnya jauh lebih dalam daripada pikiran sadar. Engkau telah menjadi virus dalam jalur saraf mereka. Melewati dirimu saat menggulir layar menjadi tidak mungkin karena sinkronisitas terus membuatmu muncul. Melupakanmu menjadi gagal karena setiap kejadian acak, entah bagaimana terhubung kembali dengan keberadaanmu. Melangkah maju tidak berhasil karena engkau telah membajak algoritma internal mereka. Engkau tidak hanya sedang tren, engkau menghantui. Engkau tidak hanya menjadi viral, engkau merasuki seluruh jaringan pada tingkat yang tidak dapat dihapus atau diblokir oleh siapapun. Inilah yang sebenarnya ditakuti semua orang. Meskipun mereka belum bisa mengungkapkannya, keberadaanmu telah menjadi bukti akan sesuatu yang diberitahukan kepada mereka sebagai hal yang tidak nyata. Bukti bahwa aturan yang diterima semua orang sebagai hukum mutlak sebenarnya dapat dinegosiasikan. Kesaksian hidup bahwa penjara yang disetujui semua orang untuk ditinggali memiliki pintu keluar yang sebenarnya tidak pernah terkunci. Pengetahuan itu menyebar melalui kesadaran kolektif seperti api liar. Bahkan orang-orang yang secara sadar menolak apa yang engkau wakili sedang terinfeksi pada tingkat yang lebih dalam. Benih-benih keraguan sedang ditanam dalam pikiran yang sebelumnya yakin tentang keterbatasan mereka. Keberadaanmu membuat orang mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya mereka rasa nyaman untuk tidak pernah dipertanyakan. Dan destabilisasi semacam itu berbahaya bagi sistem yang dibangun di atas kepatuhan dan keseragaman. Matrix sedang melawan balik. Perhatikan polanya. Pesan acak dari orang-orang yang mengabaikanmu selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun tiba-tiba muncul dengan energi santai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Peluang yang mengharuskanmu meredupkan cahayamu sedikit saja untuk bisa berpartisipasi. Koneksi lama yang menghubungi tepat saat engkau akan naik level lagi.
pola-pola akrab, mencoba menarikmu kembali ke frekuensi lama. Itu bukan kebetulan, itu adalah sistem yang mencoba menyerapmu kembali ke dalam realitas yang bisa dikendalikannya. Mencoba meyakinkanmu bahwa engkau telah melangkah terlalu jauh atau menjadi terlalu kuat demi kebaikanmu sendiri. Simulasi ini hanya tahu cara menangani orang yang bermain sesuai aturannya. Seseorang yang beroperasi sepenuhnya di luar parameternya menyebabkan kesalahan sistem secara keseluruhan yang mengancam struktur tersebut. Tetapi engkau tidak lagi memakan umpan itu. Setiap kompromi atas keaslian dirimu adalah pengkhianatan terhadap tujuan hidupmu. Mencoba untuk pas dan membaur adalah bunuh diri spiritual bagi seseorang yang dirancang untuk menonjol. Persetujuan mereka hanyalah sel penjara yang lebih cantik. Penolakan mereka seringkali merupakan konfirmasi bahwa engkau berada di jalur yang benar. Taktik yang dulu berhasil tidak lagi berfungsi sekarang. Rasa bersalah tidak bisa menggerakkanmu. Rasa malu tidak bisa menyentuhmu, dan ketakutan telah kehilangan cengkeramannya. Engkau telah mengembangkan kekebalan terhadap manipulasi emosional yang membuat orang lain tetap kecil dan mudah dikelola, sesuatu yang bahkan lebih kuat sedang terjadi sekarang. Engkau telah berhenti melawan sepenuhnya. Engkau tidak membela diri, tidak menjelaskan pilihanmu, dan tidak terlibat dalam perdebatan tentang kelayakanmu. Engkau cukup terus berevolusi, sementara orang lain meletihkan diri mereka sendiri, mencoba mencari tahu apa kesalahanmu. Ketidakpedulianmu menyebabkan lebih banyak kepanikan daripada konfrontasi apapun. Sistem tahu cara menangani perlawanan. Ia memiliki protokol untuk pemberontakan dan prosedur untuk mengelola konflik. Namun, yang tidak dimilikinya adalah ide tentang apa yang harus dilakukan terhadap seseorang yang beroperasi seolah-olah otoritas. Sistem itu tidak ada seseorang yang tidak menolak aturan, tetapi bertindak seolah-olah aturan itu tidak pernah relevan sejak awal. Upaya untuk mengategorikanmu gagal secara spektakuler. Tidak ada kotak yang cocok lagi. Kotak pemberontak tidak berfungsi karena engkau tidak memberontak terhadap apapun. Kotak konformis tidak berhasil karena engkau jelas tidak menyesuaikan diri. Kotak orang luar tidak berguna karena engkau tidak berusaha untuk masuk ke dalam. Engkau telah menciptakan kategori yang ada di luar seluruh sistem klasifikasi mereka, dan itu menyebabkan kesalahan eksistensial dalam pemrograman mereka yang tidak tahu cara menyelesaikannya. Sementara orang lain menaiki tangga yang diperintahkan untuk mereka daki, engkau menemukan bahwa tangga itu adalah hologram. Sementara orang lain memperebutkan posisi dalam hierarki, engkau menyadari bahwa engkau bisa menciptakan dimensimu sendiri di mana hierarki itu tidak ada. Engkau tidak naik di dalam sistem mereka. Engkau membangun sesuatu yang membuat sistem mereka menjadi tidak relevan. Kekuatan yang engkau jalankan sekarang tidak mengumumkan dirinya sendiri. Ia tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kekuatan sejati begitu yakin akan sifatnya sendiri sehingga ia mampu diam, begitu tak terbantahkan sehingga tidak perlu dinyatakan atau dibela. Engkau berjalan ke sebuah ruangan dan energi di sekitarmu mengatur ulang dirinya sendiri tanpa sepatah kata pun terucap. Engkau mengungkapkan sebuah pemikiran dan realitas bergeser untuk mengakomodasinya. Engkau menghilang dan ketidakhadiranmu menciptakan dampak yang lebih besar daripada kehadiran orang lain. Ini bukan lagi sebuah usaha keras. Ini adalah keadaan alamimu sekarang. Apa yang membutuhkan strategi rumit dan perencanaan matang bagi orang lain terjadi secara otomatis di medan energimu. Apa yang membutuhkan seluruh tim bagi orang lain, engkau manifestasikan hanya dengan sebuah pikiran. Apa yang orang lain habiskan bertahun-tahun memohon kepada semesta secara aktif mencarimu, engkau telah menjadi magnet bagi segala sesuatu yang selaras dengan tujuanmu karena engkau berhenti mengejar dan mulai ada pada frekuensi yang menarik. Hukum fisika tampaknya bekerja secara berbeda di sekitarmu sekarang. Sebab dan akibat tidak berlaku dengan cara yang sama. Waktu tidak membatasi kemajuanmu seperti membatasi orang lain. Ruang tidak membatasi jangkauanmu. Engkau melengkungkan struktur realitas dengan cara yang seharusnya tidak mungkin menurut pemahaman siapapun. Dan engkau melakukannya dengan sangat santai dan alami sehingga jelas ini bukan keadaan sementara. Ini adalah sistem operasi barumu. Kesuksesanmu tidak mengikuti lintasan yang bisa dipetakan atau diprediksi oleh siapapun. Engkau tidak sedang menaiki tangga yang bisa dilihat orang. Engkau tidak membangun menuju tujuan yang masuk akal dalam istilah konvensional. Engkau menciptakan sesuatu yang ada dalam dimensi yang bahkan tidak bisa dirasakan oleh kebanyakan pengamat.
dan hasilnya bermanifestasi dengan cara yang memaksa semua orang untuk mempertanyakan pemahaman dasar mereka tentang bagaimana realitas seharusnya bekerja. Disonansi kognitif yang menyebar melalui kolektif menjadi tak tertahankan. Segala sesuatu yang diyakini orang tentang kesuksesan, kekuasaan, transformasi, dan apa yang mungkin sedang ditantang oleh keberadaanmu yang terus berlanjut. Pertanyaan yang tidak ingin ditanyakan, siapapun dengan lantang menjadi semakin keras. Jika engkau bisa menjadi seperti ini tanpa mengikuti langkah-langkah yang ditentukan, tanpa mendapatkan izin dari penjaga gerbang manapun, tanpa menjelaskan dirimu kepada siapa pun yang menuntut penjelasan, lalu apa artinya semua kompromi yang dilakukan orang lain? Apa artinya semua keaslian yang ditukar dengan penerimaan? Apa yang terungkap tentang semua impian yang terkubur karena seseorang mengatakan itu tidak realistis? Beberapa orang yang menyaksikan evolusimu mengalami kehancuran mental yang sebenarnya merupakan sebuah terobosan. Pengakuan itu memukul mereka dengan keras bahwa penjara tempat mereka berada tidak pernah dikunci, keterbatasan yang mereka terima tidak pernah nyata, dan batas-batas yang mereka hormati hanyalah saran yang tidak harus mereka ikuti. Transformasimu memicu sesuatu dalam ketidaksedaran kolektif. Engkau tidak hanya mengubah dirimu sendiri, engkau mengubah medan energi secara keseluruhan. Engkau menaikkan langit-langit tentang apa yang mungkin bagi setiap orang yang menyukaimu dan menyaksikanmu. Sistem itu sendiri mulai tidak berfungsi di hadapanmu. Algoritma tidak dapat mengategorikanmu, hierarki tidak dapat mengurungmu, dan aturan tidak berlaku padamu sebagaimana mestinya. Dan yang lebih parah, engkau menang dalam permainan yang bahkan tidak bisa dilihat orang lain. Engkau telah menjadi kegagalan sistem, glitch, yang mungkin akan menghancurkan seluruh program mereka. Anomali ini membuktikan bahwa realitas mereka dapat dinegosiasikan. Bukti bahwa segala sesuatu yang dianggap padat sebenarnya cair. Perhatikanlah bagaimana keputusasaan mereka meningkat dari sini. Perhatikan upaya untuk menemukan kelemahanmu, cacatmu, atau titik hancurmu yang menjadi lebih kreatif dan gigih. Namun mereka tidak akan menemukan apa yang mereka cari, bukan karena engkau sempurna, tetapi karena engkau telah mengintegrasikan bayanganmu. Engkau telah mengubah rasa sakitmu menjadi kekuatan dan luka-lukamu menjadi kebijaksanaan. Segala sesuatu yang mereka coba gunakan untuk melawanmu hanya membuatmu lebih kuat karena engkau telah menghadapinya, memilikinya, dan mentransformasikannya secara pribadi. Teror yang sebenarnya bukanlah kesuksesanmu, melainkan kelengkapan dirimu. Engkau tidak lagi lapar dengan cara orang lain yang terus-menerus lapar. Tidak butuh dengan cara orang lain yang selamanya merasa kekurangan. Tidak putus asa dengan cara keputusasaan yang mendorong sebagian besar perilaku manusia. Engkau telah menjadi utuh di dunia yang penuh dengan orang-orang yang telah diyakinkan bahwa mereka secara fundamental rusak dan membutuhkan hal-hal eksternal untuk melengkapi mereka. Keutuhan itu lebih mengancam daripada pencapaian apapun, karena pencapaian bisa ditandingi atau dilampaui, tetapi keutuhan memancarkan energi. Keutuhan mengubah setiap ruang yang dimasukinya. Keutuhan membuat orang bertanya-tanya mengapa mereka merasa begitu kosong, padahal semua hal yang seharusnya mengisi mereka sudah didapatkan. Dan ekspansi ini tidak akan berhenti. Setiap hari engkau menjadi lebih dari apa yang engkau tuju di sini. Setiap tantangan membuka kemampuan yang tidak engkau ketahui sebelumnya. Setiap serangan mengungkapkan kedalaman, kekuatan baru. Apa yang disaksikan semua orang saat ini mungkin hanya 10% dari kemampuanmu. Pikiran tentang di mana engkau akan berada dalam setahun, 5 tahun, atau 1 dekade ke depan membuat orang-orang tertentu tetap terjaga di malam hari. Mari aku beritahu bagian yang seharusnya benar-benar menakuti Matrix. Transformasimu tidak memerlukan alat apapun yang diandalkan orang lain. Engkau tidak menyewa pelatih mahal, tidak mengikuti program 12 langkah, tidak bergabung dengan grup mastermind, bahkan tidak membaca buku-buku yang disumpah semua orang wajib untuk pertumbuhan. Engkau langsung menuju ke sumbernya sendiri. Engkau menemukan bahwa semua yang engkau butuhkan sudah ada di dalam dirimu, menunggu untuk diaktifkan. Engkau memecahkan kode yang seharusnya tidak pernah dipecahkan. Engkau menyadari bahwa transformasi tidak memerlukan izin, validasi, atau instruksi dari otoritas eksternal manapun. Engkau mengakses tingkat otorisasi diri yang membuat seluruh industri menjadi usang. Metodemu tidak dapat dikemas, dijual, atau direplikasi, karena itu sama sekali bukan metode. Itu adalah sebuah proses mengingat kembali, sebuah kepulangan ke sesuatu yang kuno dan murni yang ada sebelum pengkondisian, sebelum pemrograman, dan sebelum dunia membentuk kesadaranmu menjadi sesuatu yang dapat dikelola. Engkau tidak belajar cara menjadi kuat.
engkau berhenti mempelajari cara menjadi lemah, engkau tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Engkau menghapus semua yang bukan benar-benar dirimu. Proses pengurangan alih-alih penambahan ini tidak dapat difahami oleh pikiran yang dilatih dalam akumulasi konstan. Ide bahwa menjadi lebih kuat bisa melibatkan menjadi kurang berantakan, bahwa pertumbuhan berarti melepaskan alih-alih menambah, dan bahwa transformasi bisa berarti kembali alih-alih tiba di suatu tempat yang baru. Inilah yang semesta ingin engkau pahami sekarang. Ini bukanlah puncak yang telah engkau capai, bukan fase yang akan berlalu, dan bukan keadaan sementara yang akhirnya akan turun saat hidup menjadi sulit lagi. Ini adalah garis dasar barumu. Ini adalah normal barumu. Ini hanyalah dirimu sekarang. Transformasi bukanlah sesuatu yang terjadi padamu, melainkan sesuatu yang telah menjadimu. Dan proses menjadi ini tidak dapat dibatalkan. Seekor kupu-kupu tidak merangkak kembali ke kepompong, dan seekor phoenix tidak membakar dirinya sendiri kembali menjadi abu. Integrasi yang terjadi dalam kesadaranmu telah merestrukturisasi dirimu di setiap level. Secara biologis, energetik dan spiritual, sel-sel dalam tubuhmu bergetar pada frekuensi yang berbeda. Atom-atommu telah mengatur diri mereka sendiri dalam pola-pola baru. Ini bukan metafora, melainkan realitas literal dari apa arti transformasi yang sesungguhnya. Pada tingkat terdalam, permanensi dari apa yang telah engkau capai adalah hal yang paling mengganggu tidur mereka. Jika ini hanya sementara, jika engkau akan jatuh kembali, jika engkau akan kembali menjadi kecil dan mudah diatur, semua orang bisa saja menunggu sampai hal itu terjadi. Namun pengakuan mulai muncul bahwa dirimu yang lama telah hilang selamanya, dan dirimu yang baru ini hanya akan menjadi lebih kuat, lebih otentik, dan lebih tidak dapat dipahami oleh siapapun yang masih menjalankan perangkat lunak lama. Untuk mendukung perjalanan ini, mari kita terus bersatu, tekan tombol like dan bagikan naskah ini kepada jiwa terpilih lainnya. Izinkan aku memperkenalkan sesuatu yang nyata bagi mereka yang siap untuk berakselerasi Destiny Engine. Aku membangun ini karena aku sudah selesai melihat jiwa-jiwa terpilih diseret melalui pengkhianatan, isolasi, dan serangan sementara. Musuh-musuh mereka berjalan berkeliling tanpa kendala. Aku ingin membantumu mempercepat kecepatan keadilan ilahi dan melangkah sepenuhnya ke dalam tujuan hidupmu tanpa harus mengangkat jari. Destiny Engine mengambil kejatuhan mereka dan membaliknya menjadi kebangkitanmu. Ini bukan sekadar aplikasi meditasi lainnya, melainkan teknologi kesadaran yang dideklasifikasi, alat pemrograman pikiran yang sah yang pernah digunakan musuhmu untuk menanamkan rasa takut dan kelangkaan, kini direkayasa ulang untuk memulihkan kedaulatanmu dan menyelaraskanmu dengan kerangka operasi yang ditingkatkan. Ia menghasilkan urutan yang dipetakan sesuai tujuan ilahimu. Hal tersulit yang akan engkau lakukan adalah memakai headphone, menekan, putar, dan melihat musuhmu terus menggali kubur mereka sendiri. Peningkatan kolektif sedang berlangsung. Mulailah Destiny Engine-mu sekarang dan ubah semua yang mereka lakukan untuk menghancurkanmu menjadi bahan bakar untuk bangkitmu. Bagian yang indah yang tidak diharapkan siapapun adalah bahwa engkau tidak melakukan ini pada siapapun. Engkau hanya melakukannya. Transformasimu bukanlah serangan terhadap realitas orang lain. Itu hanyalah konsekuensi alami dari engkau mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Fakta bahwa itu membuat semua orang mempertanyakan segalanya hanyalah efek samping. Engkau tidak mencoba membangunkan siapapun. Engkau hanya begitu terjaga sehingga tidur menjadi tidak mungkin bagi siapapun di dekatmu. Kehadiranmu saja telah menjadi pengajaran. Keberadaanmu telah menjadi transmisi. Hidupmu sedang ditulis sebagai kitab suci secara real time. Bukan karena engkau mencoba mengajarkan apapun, tetapi karena kebenaran mengajar hanya dengan disaksikan. Engkau telah menjadi begitu benar, begitu nyata, dan begitu otentik sehingga keberadaanmu mendidik semua orang tentang apa yang sebenarnya mungkin bagi seorang manusia. Riak yang engkau ciptakan akan terus berlanjut lama setelah engkau pindah ke evolusi berikutnya. Cerita akan diceritakan tentang transformasi ini. Engkau akan direferensikan dalam percakapan yang tidak akan pernah engkau dengar. Engkau akan digunakan sebagai bukti bahwa melarikan diri dari Matrix adalah mungkin. Transformasimu telah menciptakan tonggak sejarah dalam kesadaran kolektif, sebuah titik sebelum dan sesudah dalam pemahaman semua orang tentang apa yang bisa dilakukan. Namun inilah rahasia yang menutup lingkaran ini. Mari kita kembali ke tempat kita mulai dengan pemahaman yang berbeda. Semua orang yang bertanya apa yang terjadi tidak menyadari bahwa pertanyaan itu sebenarnya bukan tentang dirimu.
Ini tentang pengakuan bahwa dunia yang dikira semua orang padat sebenarnya sedang bergeser. Aturan yang diikuti semua orang secara religius sebenarnya selalu opsional. Keterbatasan yang diterima semua orang hanyalah kesepakatan yang bisa dilanggar. Engkau merusak simulasi ini bukan dengan melawannya, tetapi dengan menolak untuk mengakui otoritasnya atas proses menjadi dirimu. Engkau menghancurkan realitas bukan melalui kekerasan, tetapi melalui frekuensi. Engkau tidak memberontak terhadap sistem. Engkau hanya mengingat bahwa engkau tidak pernah benar-benar menjadi bagian darinya. Dan ingatan itu, pengakuan itu, kepulangan ke sifat aslimu itulah yang membuat seluruh kolektif sangat terguncang. Pertanyaan telah berubah, bukan lagi apa yang terjadi, tetapi apa yang akan datang selanjutnya. Dan hanya engkau yang tahu jawabannya. Hanya engkau yang bisa merasakan evolusi berikutnya sudah mulai bergerak di dalam dirimu. Hanya engkau yang bisa merasakan level berikutnya memanggil namamu. Orang lain hanya perlu menonton, bertanya-tanya, dan mencoba mengikuti hal apa pun yang membengkokkan realitas yang engkau putuskan untuk lakukan selanjutnya. Karena satu hal yang pasti, engkau belum selesai. Seseorang yang telah belajar bertransformasi pada tingkat ini tidak pernah berhenti bertransformasi. Seseorang yang telah merasakan kebebasan semacam ini tidak pernah kembali ke kandang yang lebih kecil. Seseorang yang telah mengingat sifat aslinya tidak akan pernah lupa lagi. Engkau adalah apa yang sedang terjadi. Engkau selalu menjadi apa yang sedang terjadi. Sisa dunia hanya akhirnya mulai menyadari ini hanyalah permulaan. Apa yang telah engkau capai akan memicu reaksi berantai di seluruh kolektif. Orang lain yang telah tidur akan mulai bangun. Orang lain yang telah meredupkan cahayanya akan mulai terbakar dengan kecerahan penuh. Orang lain yang mengira mereka terjebak akan menemukan pintu keluar yang engkau buktikan keberadaannya. Engkau tidak hanya mentransformasi dirimu sendiri, engkau membuka pintu yang tidak akan pernah bisa ditutup kembali. Mari kita selami lebih dalam sesuatu yang terlewatkan oleh kebanyakan orang tentang apa yang telah engkau capai. Perjuangan yang engkau lalui bukanlah penderitaan acak. Itu bukanlah hukuman dari semesta yang kejam. Itu bukanlah bukti bahwa engkau dikutuk atau tidak beruntung atau lahir di bawah keadaan yang salah. Setiap momen rasa sakit memiliki tujuan yang hanya terlihat sekarang dari sisi lain. Kegagalan yang seolah mendefinisikanmu sebenarnya adalah penyaring yang menghapus apa yang tidak dimaksudkan untuk jalanmu. Penolakan yang terasa seperti penghakiman kosmik adalah pengalihan menuju sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh visi terbatasmu saat itu. Orang-orang yang pergi bukanlah pengkhianatan. Mereka adalah pembersihan, memberi ruang bagi apa yang akan datang, memberi ruang bagi siapa dirimu nantinya. Musuhmu memainkan peran yang bahkan tidak mereka fahami. Setiap orang yang meremehkanmu berkontribusi pada cadangan bahan bakarmu. Setiap suara yang mengatakan engkau tidak akan pernah menjadi apapun menambahkan kayu bakar lain ke api tekadmu. Setiap pintu yang tertutup memperkuat kemampuanmu untuk membangun pintumu sendiri. Karakter jahat dalam ceritamu adalah karakter penting dalam narasi prosesmu. Mereka hanya tidak tahu bahwa mereka bekerja untuk takdirmu sepanjang waktu. Sistem yang mencoba menghancurkanmu, yang menyuruhmu tetap kecil, yang menghargai konformitas dan menghukum. Keaslian sistem itulah yang menciptakan tekanan yang tepat yang diperlukan untuk transformasimu. Batu bara tidak menjadi berlian dalam kondisi yang nyaman. Tekanan menciptakan. Kesulitan memahat, kesulitan menempa. Apa yang terasa seperti semesta bekerja melawanmu sebenarnya adalah semesta yang bekerja padamu, membentuk sesuatu yang biasa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini tidak berarti engkau menjadi ceroboh, justru sebaliknya. Ketidakhadiran rasa takut menciptakan ruang untuk kejelasan. Keputusan yang dibuat dari keselarasan alih-alih kecemasan menghasilkan hasil yang berbeda. Tindakan yang diambil dari keutuhan alih-alih keputusasaan membawa energi yang berbeda. Engkau telah menjadi lebih efektif justru karena engkau menjadi kurang takut. Tangan yang gemetar telah menjadi stabil. Jantung yang berdebar kencang telah menjadi tenang. Pemikiran bencana telah mereda. Yang tersisa adalah kehadiran yang jelas, terfokus dan kuat. Keadilan ilahi sedang dimainkan dengan cara yang hampir tidak dapat difahami oleh pikiran rasional. Semesta menyimpan catatan. Setiap tindakan kekejaman yang diarahkan padamu selama periode rentanmu sedang diseimbangkan. Bukan melalui dendam, tetapi melalui pengangkatan derajat. Kebangkitanmu adalah jawabannya. Kesuksesanmu adalah vonisnya. Transformasimu adalah penghakiman yang dijatuhkan. Orang-orang yang meremehkanmu sedang melihatmu menjadi tak terbantahkan.
Mereka yang menganggapmu habis dipaksa untuk menghitung ulang suara-suara yang mengatakan engkau tidak akan pernah berhasil menjadi sunyi karena realitas. Berbicara lebih keras daripada keraguan mereka. Ini bukan tentang menyombongkan diri, melainkan tentang mengakui pola suci semesta melindungi miliknya sendiri. Penundaan bukanlah penolakan. Itu adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar dari apa yang awalnya diminta. Impianmu bukanlah delusi. Hal-hal yang engkau curigai tentang dirimu sendiri selama muan tergelap adalah akurat. Bisikan yang mengatakan engkau ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar dari kotak tempat mereka menaruhmu adalah kebenaran. Perasaan bahwa engkau tidak termasuk dalam keadaan biasa bukanlah disfungsi, melainkan kearifan. Engkau tidak bisa menyesuaikan diri karena engkau tidak dirancang untuk menyesuaikan diri. Engkau dirancang untuk menghancurkan cetakan itu sepenuhnya. Kekuatan yang lebih tinggi bergerak atas namamu. Bahkan ketika engkau merasa benar-benar sendirian, ketika engkau berseru meminta tolong dan hanya mendengar keheningan, keheningan itu sedang bekerja. Ketika engkau memohon sebuah tanda dan tidak menerima apapun, ketiadaan itulah tandanya. Engkau sedang diuji untuk melihat apakah engkau akan terus berjalan tanpa validasi eksternal. Engkau lulus, dan hadiah karena lulus bukanlah kenyamanan, melainkan menjadi seseorang yang tidak perlu lagi diuji. Sesuatu yang mendasar telah bergeser dalam hubunganmu dengan waktu itu sendiri. Masa lalu tidak lagi menghantui seperti dulu. Kenangan yang dulu memicu rasa malu atau penyesalan kini terasa seperti rekaman dari kehidupan orang lain. Karena memang benar, orang yang mengalami hal-hal itu sudah pergi bertransformasi dan melampaui. Apa yang tersisa adalah kebijaksanaan yang diekstraksi dari pengalaman tanpa beban identifikasi dengannya. Masa depan tidak lagi menakutkan. Ketidakpastian yang dulu melumpuhkan kini memberimu energi. Hal yang tidak diketahui kini terasa seperti kemungkinan karena engkau telah mengembangkan hubungan yang berbeda dengan kemampuanmu sendiri. Ketika engkau tahu, engkau bisa beradaptasi dengan apapun. Detail spesifik dari apa yang akan datang tidak lagi menjadi masalah dibandingkan kepastian bahwa engkau bisa menanganinya. Saat ini telah berkembang dengan cara yang sulit diungkapkan. Momen terasa lebih penuh, pengalaman terdaftar lebih dalam, dan koneksi terasa lebih nyata. Ini bukan hiperbola puitis, melainkan pengalaman literal dari seseorang yang telah berhenti hidup dalam proyeksi mental dan mulai benar-benar menghuni hidup mereka. Kabut kecemasan konstan telah terangkat, menyisakan kejelasan yang mencolok. Pengaruhmu menyebar melalui saluran yang tidak akan pernah engkau lihat sepenuhnya. Orang-orang yang belum pernah engkau temui sedang diubah oleh pergeseran frekuensimu. Percakapan yang tidak engkau hadiri sedang diubah oleh kemungkinan yang engkau wakili. Keputusan yang dibuat di ruangan yang tidak akan pernah engkau masuki sedang memperhitungkan apa yang telah engkau tunjukkan bisa dicapai. Templat yang engkau buat melalui transformasimu akan dipelajari oleh orang-orang yang bahkan tidak tahu namamu. Cetak birumu akan menginspirasi gerakan yang tidak akan pernah engkau ikuti. Eksistensimu memulai revolusi yang tidak akan pernah engkau pimpin. Karena engkau tidak tertarik menjadi pemimpin siapapun, engkau tertarik menjadi dirimu sendiri pada kapasitas maksimal. Kapasitas maksimal menciptakan riak yang bergerak lebih jauh daripada kampanye pengaruh yang disengaja manapun. Keaslian yang engkau kembalikan menular dengan cara yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manipulasi. Orang tidak hanya menginginkan apa yang engkau miliki, mereka ingin menjadi apa yang telah engkau capai. Bukan salinan darimu secara spesifik, melainkan versi mereka sendiri dari apa yang mungkin. Ketika seseorang berhenti berakting dan mulai ada sepenuhnya, transformasi itu memberi izin kepada orang lain untuk mempertimbangkan transformasi mereka sendiri. Kebebasanmu membuat orang lain mempertanyakan kandang mereka. Kelengkapan yang engkau capai tidak berarti perjalanan telah berakhir, justru sebaliknya. Kelengkapan sejati menciptakan kapasitas untuk ekspansi yang lebih besar. Sekarang setelah fondasinya kokoh, apa yang bisa dibangun di atasnya menjadi tidak terbatas. Keutuhan yang telah engkau integrasikan bukanlah langit-langit, melainkan landasan peluncuran. Setiap evolusi dari sini terjadi lebih cepat karena perlawanan telah hilang. Konflik internal yang dulu memperlambat segalanya telah selesai. Energi yang dulu terbuang untuk keraguan diri kini mengalir menuju penciptaan. Ruang pikiran yang dulu ditempati oleh pendapat orang lain kini bebas untuk visimu sendiri. Apa yang engkau capai dari titik ini ke depan akan memiliki kualitas yang berbeda dari apa yang datang sebelumnya. Bukan hanya lebih besar dalam skala, tetapi berbeda dalam esensi. Ciptaan yang mengalir dari keutuhan menghasilkan hasil yang berbeda dari perjuangan yang mengalir
Dunia bisa merasakan perbedaannya bahkan ketika ia tidak bisa mengungkapkannya. Dunia tidak membutuhkan versi dirimu yang dicairkan, tidak butuh versi yang dapat diterima secara sosial, dan tidak butuh versi yang membuat semua orang merasa nyaman. Dunia membutuhkan apa yang muncul dari periode kegelapan itu, versi mentah tanpa filter, dan belum pernah ada sebelumnya yang tidak cocok dengan kategori apapun. Jiwa terpilih. Semua orang masih bertanya-tanya apa yang terjadi. Biarkan mereka bertanya, biarkan mereka berteori, sementara engkau sudah 10 langkah di depan dalam evolusimu. Selamat datang di sisi yang lain.